Yes, let's do it. Let's do it. I had a gift for you. Semenjak Rusia melakukan invasi ke Ukraina, ancaman dan percobaan pembunuhan terhadap Vladimir Putin kembali terjadi. Saat di awal-awal serangannya ke Ukraina di bulan September 2022, beredar berita kalau Vladimir Putin selamat dari upaya pembunuhan. Nah, di Mei 2023, ada upaya pembunuhan Putin menggunakan serangan drone di benteng Kremlin, Moskow Tengah yang lagi-lagi gagal. Dalam insiden ini, Rusia menuduh Ukraina melakukan upaya tersebut. Meski Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, membantah semua tuduhan. Nah, apa titik menariknya? Ternyata selama Putin menjadi petinggi negara Rusia, diyakini Putin sudah 7 kali bahkan lebih selamat dari percobaan pembunuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Putin bisa lolos dari percobaan tersebut? Jawabannya akan merujuk ke sistem perlindungan khusus Putin yang super duper ketat berikut ini. Sebelum membahas tentang bagaimana tim pengamanan khusus dan protokol perlindungan Presiden Putin bekerja, aku ingin membahas terlebih dahulu rentetan peristiwa percobaan pembunuhan yang berhasil digagalkan oleh pasukan pengamanan Presiden Vladimir Putin. Tidak banyak informasi mengenai ini mengingat informasi tersebut sangat ditutup rapat untuk menghindari kegaduhan di Rusia dan negara-negara lainnya. Pertama, saat Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Azerbaijan di tahun 2002. Satu orang pria Irak ditangkap setelah berupaya melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Vladimir Putin. Pria tersebut dicurigai punya hubungan dengan pasukan pemberontak Afghanistan dan Chechnya untuk mencoba mengirimkan bahan peledak. Pria tersebut lalu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Masih di tahun yang sama, percobaan pembunuhan Putin terjadi lagi. Yang ditarget adalah kendaraan yang digunakan oleh Putin. Ditemukan total ada 40 kg bahan peledak yang ditanam di sepanjang jalan yang akan dilalui Putin. Oktober 2003, rencana pembunuhan terhadap Presiden Putin terjadi di Inggris. Ada 2 pria yang diduga sebagai pelaku percobaan pembunuhan dan salah satunya diklaim sebagai mantan pembunuh bayaran dinas rahasia Rusia. Saat Putin turun kasta jadi Perdana Menteri dan menjelang pemilihan presiden di tahun 2012, Dinas Keamanan Rusia juga menggagalkan rencana pembunuhan Putin. Pelakunya adalah Adam Osmayev, prajurit sukarelawan sekaligus seorang penembak jitu asal Chechnya. Adam Osmayev bersama istrinya dituduh akan meledakkan iring-iringan mobil Putin di Moskow. Lalu, bagaimana cara Presiden Putin bisa lolos dari banyak percobaan pembunuhan dirinya? Jawabannya, karena Putin punya tim pengamanan khusus. Dinas khusus yang bertanggung jawab atas keamanan Presiden Rusia adalah Dinas Perlindungan Federal atau FSO, dan biasanya mereka menyebut dirinya sebagai Musketeers. Jumlahnya itu ada sekitar 50.000 orang yang memberikan layanan perlindungan tidak hanya untuk presiden, tapi ke beberapa petinggi negara lainnya. Unit layanan ini betul-betul memastikan keamanan Presiden Rusia. Mereka yang terpilih bukan dari tentara yang punya pengalaman perang atau seorang agen polisi rahasia. Kenapa? Logikanya begini, tentara dan agen polisi tugasnya untuk menyerang orang yang terlihat, sementara tugas pasukan pengawal itu harus melindungi pejabat dari orang yang tak terlihat. Yang pengawal Putin tidak boleh orang sembarangan. Paling tidak, mereka ini harus paham bahasa asing, bisa membaca situasi dan paham politik. Tujuannya untuk memahami siapa yang mendekati presiden dan bagaimana orang-orang tersebut harus diperlakukan. Sebagai contoh, bagaimana pasukan ini bekerja? Lihat, bagaimana tim pengamanan berbicara dengan Conor McGregor sambil memperhatikan setiap gerakan Conor McGregor saat berbicara dengan Putin. Dan saat dirasa ada ancaman, pengawal Putin langsung meminta Conor McGregor menurunkan tangannya dari bahu Putin. Disinilah dibutuhkan bagaimana seorang pengawal presiden mengambil tindakan cepat. Seorang pengawal juga harus paham psikologi operasional, stamina fisik, termasuk kemampuan untuk tahan dari dingin dan tidak berkeringat saat cuaca panas. Mereka diperbolehkan merokok untuk membantu meredakan stres lebih cepat, kecuali selama latihan dan bekerja. Karena dibutuhkan stamina fisik yang bagus, makanya seorang pengawal yang sudah berumur 35 tahun
harus diganti atau diberikan jabatan baru untuk mengawal sekelas gubernur atau menteri federal. Sebelum Putin melakukan satu kunjungan dimanapun itu, berbulan-bulan sebelumnya tim keamanan sudah siap. Pertama, tim turun untuk menganalisis semua kemungkinan ancaman di tempat yang akan dikunjungi Putin. Mulai dari aktivitas kriminal, kerusuhan sosial, bahkan kemungkinan bencana alam. Jadi, tim turun terlebih dulu mengecek bukan cuma potensi ancaman dari manusia, tapi juga dari alam. Anggota tim juga berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memeriksa semua akomodasi tempat presiden akan menginap. Semua sangat detail. Bayangkan, semuanya diperbaiki bahkan sampai ke knob pintu. Tujuannya agar saat presiden tiba, tidak ada teknisi atau tukang reparasi yang perlu mengakses tempat tinggal Presiden Putin. Para pengawal juga memeriksa setiap sudut ruangan, mendeteksi apakah ada perangkat yang dipasang untuk mencegah ledakan bom jarak jauh. Lalu, bagian IT tim keamanan memasang perangkat pengacak sinyal untuk memblokir sinyal apapun yang mencurigakan di sekitar lokasi presiden. Prosedur ini semuanya dilakukan sebelum Putin datang. Ya, memang sangat rumit, tapi ini sepenuhnya terbukti efektif. Begitu juga saat Putin tiba di satu lokasi pertemuan. Saat berkendara, Putin akan ada di tengah konvoi mobil van berlapis baja. Yang di situ ada operator khusus militer dengan persenjataan AK-47, peluncur granat anti-tank, dan rudal anti-pesawat portable. Pokoknya semua gerak-gerik Putin betul-betul diawasi. Mulai dari masuk ke dalam kendaraan sampai keluar dari kendaraan. Saat mengawal Putin juga, tim diatur dalam 4 lingkaran. Lingkaran paling dekat dengan presiden adalah pengawal pribadinya. Penampilannya terkesan mengancam dengan setelan jas, beberapa menenteng koper yang berisi perisai pelindung untuk digunakan melindungi presiden dari peluru. Lingkaran kedua ini yang paling penting nih, mereka sama sekali tidak mencolok di tengah kerumunan. Berpakaian formal dengan berusaha mengawasi potensi serangan. Lingkaran ketiga itu bertugas mengelilingi kerumunan, mencegah orang yang mencurigakan mendekati presiden. Dan lingkaran keempat adalah penembak jitu yang siaga di atas atap bangunan. Jadi sebenarnya akan sangat beresiko untuk melakukan gerakan mencurigakan di dekat presiden. Karena bisa-bisa dalam hitungan detik titik merah sudah ada di kepalamu. Putin juga meminta seorang mencicipi setiap makanan yang disajikan untuk memastikan tidak ada racun dalam makanannya. Tapi kalau mau dibilang, aset utama keamanan Putin adalah dia sendiri. Punya pengalaman bekerja di dinas rahasia Soviet dan Rusia. Putin adalah orang yang bisa diatur oleh tim keamanannya sendiri. Tapi, ada satu pengakuan menarik tentang Putin dari mantan orang yang bekerja di lingkaran presiden. Dia adalah Gleb Krakulov yang memilih membelot setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Gleb Krakulov mengamati Putin sejak 2009 saat ia pertama bekerja sampai tahun 2022. Menurutnya, Putin adalah dua orang yang berbeda dan berubah menjadi seorang penjahat perang. Putin jadi sangat tertutup, bahkan saking tertutupnya, Putin sampai tidak menggunakan ponsel ataupun internet. Semua informasi yang dia terima hanya dari orang-orang terdekatnya. Putin lebih memilih bepergian menggunakan kereta lapis baja khusus ketimbang harus naik pesawat terbang. Putin membangun bunker di kedutaan besar Rusia di Kazakhstan. Menurut Gleb Krakulov, semua prosedur keamanan Putin yang super ketat yang dijalankan oleh pasukan pengamanan itu tidak lebih karena Putin telah berubah menjadi orang yang sangat paranoid.